Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Kewirausahaan kelas D. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2, di mana kelompok kami menjelaskan sedikit tentang perkembangan entrepreneurship dan perbedaan antara pekerja dan pengusaha. Sejarah kewirausahaan di Eropa. Secara garis besar, pemikiran kewirausahaan dapat dimulai dari masa prasejarah, kemudian kewirausahaan yang dipengaruhi oleh ekonomi, hingga pada akhirnya pemikiran kewirausahaan berdasarkan pada multidisipliner. Yang pertama, interpretasi kewirausahaan pada masa prasejarah. Pada abad ke-50 sebelum Masehi, keberhasilan kewirausahaan itu tergantung bagaimana cara mengatasi resiko dan hambatan kelembagaan. Memperdagangkan sumber daya merupakan cara untuk bertahan hidup. Sekitar tahun 500 Masehi, golongan kaya semakin rumit dihadapi dengan berbagai persoalan. Adanya perselisihan antara hak untuk memiliki properti dan pengaruh gereja dalam perekonomian agrarian. Abad pertengahan 1300 sampai 1500 Masehi, hilangnya semangat eksploitasi kewirausahaan dan penemuan juga terjadi, yakni pada saat kerajaan mengalami kesulitan keuangan, properti yang dimiliki oleh orang-orang kaya diambil alih oleh kerajaan. Perubahan itu menggambarkan bahwa kepemilikan properti dan status sosial menjadi kurang permanen dan tidak dapat diandalkan, sehingga menghilangkan semangat untuk memupuk kekayaan dan properti. Pada abad ke-17, aktivitas kewirausahaan terus berkembang. Pengetahuan dan pengalaman membantu mengatasi ketidakefisienan dan memberikan solusi dalam menciptakan barang dan jasa. Yang kedua, pemikiran kewirausahaan berbasis aktivitas ekonomi. Masa klasik, konsep kewirausahaan dalam literatur perdagangan, ekonomi, dan bisnis. Teori klasik menjelaskan tentang adanya perdagangan bebas, spesialisasi, dan persaingan. Masa neoklasik ditandai dengan adanya konsep diminishing marginal utility untuk menjelaskan kegiatan ekonomi dan cara pandang yang berbeda dalam menyikapi hubungan antar individu. Masa proses pasar Austria atau AMP. Pada masa ini, para pengusaha berkonsentrasi dengan segala pengetahuan yang mereka miliki untuk mencari dan menjalankan peluang serta mengambil keputusan secara tepat. Yang ketiga, pemikiran kewirausahaan berbasis multidisipliner. Pendekatan kewirausahaan berbasis ilmu ekonomi mulai mengalami perubahan pada abad pertengahan ke-20. Setelah itu, aktivitas kewirausahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan dan manusia. Yang kedua, faktor pemasaran. Yang ketiga, faktor modernisasi, teknologi baru, dan ekologi. Yang keempat, faktor peraturan dan kebijakan publik. Lalu, pemikiran kewirausahaan berbasis multidisipliner dibagi menjadi beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan kerangka Lewinian, yang kedua lingkungan versus individu, yang ketiga domain khusus, yang keempat perkiraan dan pembuktian. Cukup sekian dari saya, bila masih banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.